untuk mengatasi lini serang timnas Garuda yang masih tumpul, dan striker yang diharapkan seperti Ole Romeni hingga saat ini belum bersedia untuk dinaturalisasi, sehingga PSSI dan Shin Tae-yong harus mencari solusi. Salah satu solusi yang tepat adalah bagaimana cara untuk mempertajam lini serang timnas Indonesia dengan materi yang ada, seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, Marcelino, Ramadan Sananta. Dengan cara mendatangkan pelatih khusus untuk striker dan kandidat utama yang dipilih adalah mantan winger timnas Korea Selatan dan mantan pelatih klub Suwon FC yakni Oppa Yeom Ki-hun. Dia telah resmi bergabung ke timnas Indonesia sebagai pelatih lini depan. Kehadirannya ini adalah langkah strategis dari pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat serangan skuad Garuda menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil demi meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia, terutama dalam hal ketajaman di lini depan. Kami harus memperkuat tim dengan mendatangkan pelatih yang kompeten. Salah satunya adalah Yeom Ki-hun yang akan fokus mengasah kemampuan striker kita, ujar Erick. Yeom Ki-hun adalah sosok yang tidak asing dalam dunia sepak bola Asia. Lahir di Daejeon, Korea Selatan, pada 30 Maret 1983, ia memiliki karir gemilang sebagai pemain sebelum akhirnya beralih menjadi pelatih. Selama karirnya, ia mencatatkan 57 penampilan dan mencetak 5 gol untuk timnas Korea Selatan. Ia juga pernah bermain di berbagai ajang bergengsi seperti Piala Dunia 2010 dan Piala Asia 2007. Sebagai pemain klub, Yeom Ki-hun memiliki reputasi yang tak kalah mentereng. Ia pernah memperkuat beberapa klub besar di Korea Selatan seperti Jeonbuk Hyundai Motors, Ulsan Hyundai, dan Suwon Samsung Dwellings. Selama berkarier di Suwon Samsung Dwellings, Yeom tampil dalam 417 pertandingan, mencetak 72 gol, dan memberikan 106 assist. Prestasi ini menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh di klub tersebut. Setelah pensiun sebagai pemain pada musim 2023 hingga 2024, Yeom Ki-hun langsung terjun ke dunia kepelatihan. Ia memulai karir kepelatihannya sebagai asisten pelatih di Suwon Samsung Dwellings, kemudian menjabat sebagai pelatih interim dan akhirnya diangkat sebagai kepala pelatih hingga Mei 2024. Shin Tae-yong memilih Yeom Ki-hun bukan tanpa alasan. Pengalaman Yeom sebagai pemain dengan berbagai posisi di lini depan diharapkan bisa membantu striker Indonesia menjadi lebih efektif. Melawan Irak Juni lalu, kita menyerang tapi tidak bisa mencetak gol. Itu masalah yang harus segera diperbaiki, kata Erick Thohir. Kehadiran Yeom Ki-hun diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina pada 5 September mendatang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bisakah Yeom Ki-hun membuat lini depan tim Merah Putih jadi klinis di depan gawang lawan? Jika berkaca dari periode 2021 hingga 2022 ada kans performa jajaran lini serang menajam. Pada September 2021, Shin kedatangan 2 asisten pelatih baru, Shin Sang-gyu dan Zenan Radonjic. Mereka dihadirkan untuk menggantikan Kim Hye-won, Lee Jae-hong, dan Kim Woo-jae yang mundur. Dari 2 asisten ini, Radonjic diberi tugas khusus untuk mempertajam kinerja barisan depan timnas. Lini depan jadi perhatian, sebab saat itu Shin menilai tak ada striker yang menonjol. Radonjic mulai bertugas menjelang Piala AFF 2020 dan 2021. Hasilnya, meski belum ada striker yang menonjol, 20 gol dilesakkan dalam 8 pertandingan Piala AFF 2020. Salah satu peran kunci Radonjic adalah membangun lini serang yang tajam dalam kualifikasi Piala Asia 2023 hingga 2024. Dalam ajang ini Indonesia melesakkan 9 gol dan lolos ke putaran final. Sayangnya Radonjic mundur per 1 Oktober 2022. Saat itu Radonjic harus pulang ke kampung halamannya di Montenegro untuk mengurus sang ibu yang sakit. Selepas itu tak ada lagi pelatih khusus striker. Kini, setelah 27 pertandingan selepas Radonjic pergi, Shin meminta tambahan asisten pelatih. Untuk tampil di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Shin butuh asisten khusus striker. PSSI sepakat. Pelatih khusus lini depan yang didatangkan Shin adalah mantan pemain timnas Korea Selatan, Yeom Ki-hun. Pria 41 tahun ini sempat melatih Suwon Samsung Dwellings. Saat masih aktif sebagai pemain, Yeom berposisi sebagai winger atau striker. Total golnya bersama klub adalah 69 dari 420 laga dan 5 gol dari 57 pertandingan bersama Korea Selatan. Memang catatan golnya tidak istimewa, tetapi ia dikenal sebagai pemain depan yang cerdik. Kelebihan inilah yang ingin dimanfaatkan Shin untuk mempertajam paruh dan cakar Garuda.
Mengingat kiprah Radoncic sebagai pelatih striker timnas Indonesia, sama juga mengingat kembalinya Dimas Drajat dan Dendi Sulistiawan. Dua penyerang ini dipanggil Shin Tae-yong atas saran Radoncic, juga asisten pelatih lainnya, utamanya Nova Arianto. Hasilnya, Dimas dan Dendi cukup lama bertahan di timnas Indonesia. Hanya dalam beberapa pertandingan terakhir keduanya mulai tersisih. Ini tak lain karena Shin punya nama-nama yang lebih menjanjikan, yakni pemain naturalisasi di Eropa. Hadirnya Yeom otomatis pula membuat cara pandang timnas Indonesia melihat lini depan akan berbeda. Setidaknya Shin jadi punya second opinion atau pendapat kedua soal pemanggilan pemain. Pemain seperti Malik Rizaldi, yang sempat dipanggil dan belum debut, bisa saja dipanggil lagi. Dimas dan Dendi tentu pula punya kesempatan masuk radar mantan penyerang Suwon Samsung ini. Yeom dijadwalkan datang ke Indonesia bersama Shin pada 11 Agustus 2024. Artinya pula Yeom punya cukup waktu melihat langsung atau lewat siaran langsung jajaran pemain Indonesia di Liga 1 2024-2025. Apalagi timnas Indonesia akan tampil dua ajang yang berdekatan pada akhir tahun ini. Shin butuh banyak pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2024. Untuk skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 mungkin tak akan banyak berubah, kecuali ada nama pemain yang menonjol di awal Liga 1. Namun untuk Piala AFF 2024 pasti akan ada nama-nama kejutan. Ramadan Sananta misalnya, yang kurang tajam bersama timnas Indonesia racikan Shin, berpeluang jadi harapan. Ketajaman pemain Persis Solo ini bisa mendapat sentuhan lebih klinis. Karena itu selama Agustus ini Yeom akan melakukan perburuan. Ia harus cepat beradaptasi dengan iklim sepak bola Indonesia, sebab pada 6 dan 10 September sudah tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan yang akan dihadapi pun jagoan Asia, yakni Arab Saudi dan Australia. Tak bisa Indonesia hanya menguatkan sistem pertahanan di dua laga ini tanpa memikirkan ketajaman lini depan. Masuknya Yeom Ki-hun akan membuat strike timnas Indonesia seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta semakin gacor mencetak gol. Dikutip dari Chosun Sport, Yeom Ki-hun menerima tawaran melatih dari Shin Tae-yong bulan Juli 2024. Ia menerima posisi pelatih striker karena melihat kesungguhan Shin Tae-yong dalam melatih dan membawa sepak bola Indonesia maju, serta melihat potensi sepak bola Indonesia yang akan bisa lebih baik lagi. Pelatih Shin bersyukur telah memberiku kesempatan besar. Aku akan pergi ke Indonesia dan belajar dengan baik, katanya dikutip dari Chosun Sport. Pergi ke Indonesia merupakan tantangan besar bagi Yeom Ki-hun. Yeom melakukan debut profesionalnya di Jeonbuk pada tahun 2006, lalu pergi ke Ulsan dan berperan aktif di Suwon selama 13 tahun dari 2010 hingga 2023. Dia dianggap sebagai salah satu legenda Suwon terhebat sepanjang masa.